Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Fitriadi Rijal, NIM 219031495143. Saya adalah mahasiswa PPG Dalam Jabatan Angkatan 2, Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam. Saat ini saya akan mengikuti uji kinerja. Adapun yang akan saya tampilkan atau yang saya tunjukkan, yang pertama, surat keterangan bebas studi. Yang kedua, formulir pendaftaran uji kinerja. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi Pak. Pagi Pak. Pak. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Fikri. Nah, sekarang Bapak akan mengecek jaringan di tempat kalian. Apakah ada masalah? Enggak, Bisa? Pak. Tidak ada ya? Bisa dengar suara Bapak? Suara Bapak bagaimana, bisa didengar? Bisa. Bisa, Pak. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Pak. Baik, Pak. Pagi ini ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Nah, untuk mengisi presensi ya, pada Bapak akan menampilkan link presensi di chat kalian, dan klik form presensi yang udah Bapak kirim di kolom chat, diisi, kemudian nanti Bapak akan tampilkan hasil siapa yang hadir, siapa yang tidak. Siapa? Anak-anak yang lain udah isi kah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, bisa kalian lihat ya, kehadiran kalian di sini ada 20 siswa absen presensi pagi hari ini ya, bisa dilihat kelasnya, kemudian tanggalnya. Siapa yang tahu temannya yang tidak hadir? Kevin, Pak. Katanya tak ada kota. Oh iya, tidak ada kota. Nah, Bapak ingin tanya nih, materi kita di pelajaran sebelumnya, materinya tentang apa ya? Ada yang tahu? Minggu lalu kita belajar tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia dan upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia, Pak. Nah, sekarang Bapak ingin menanyakan ke kalian semua, ya, apakah anak-anak semua suka jajan? Suka, Pak. Suka, Pak. Tanya, jajanan yang kalian suka itu apa saja? Silakan kalian bisa sebutkan, mungkin Bapak tunjuk ya. Riananda, apa saja biasanya yang kalian suka jajan? Riananda, coba jajanannya apa biasanya yang biasa dibeli? Killer, Pak. Telur gulung. Apa Margareta? Teo. Jajanannya jajan Mikromas. kremas, bebek. Kental kuah. Ya, lain makanan, punya minuman juga ya, minuman saset ya, biasanya kalian apa namanya, kalian beli. Nama yang laki-laki biasanya sukanya belinya minuman saset. Nah, seperti apa aja? Ada yang bisa bantu jawab? Kopes. Ya. Fitri. Coca-Cola. Tegarsari, Nutrisari. Ya, jadi tadi udah kalian sebutkan ya, kalau kalian beli minuman saset itu kalian buka takarannya seperti apa, serbuknya, takaran serbuknya. Ya, itu kan kurang lebih kalau dilihat kurang lebih apa? 1 sendok ya. Seperti itu ya takarannya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sedikit, Pak. Tidak banyak kan? Yanto ya, Tidak. kan? Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan, kalian bisa lihat perbandingannya yang mana yang paling
manis menurut kalian? Apakah minuman yang ada di dalam produk kemasan seperti teh sestri ataupun 1 sendok gula tebu atau gula pasir yang kalian buat di rumah, mana yang lebih kuat manisnya? Ya, benar sekali ya anak-anak, bahwa misalnya ya kandungan pemanis yang ada pada minuman kemasan itu lebih manis ya jika dibandingkan dengan gula yang biasa kita konsumsi sehari-hari seperti gula tebu ya ataupun gula pasir kalau kita di rumah, jauh dari jumlah takarannya. Nah, pada kegiatan pembelajaran pagi ini ya kita akan membahas zat aditif ya pada pagi hari ini, yaitu zat aditif ya. Nah, manfaat yang manfaat pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, di sini kita akan mengetahui apa saja itu zat aditif, kemudian pembagian ya zat aditif ya, jenis zat aditif, dan menyebutkan contoh-contoh zat aditif alami dan buatan ya. Jadi materi kita udah Bapak jelaskan tadi ya. Kemudian Bapak juga selalu tiada henti-hentinya mengimbau kepada anak-anak semua ya, tetap semangat ya, kita belajar dan senang meskipun pembelajaran kita pada pagi hari ini kita lakukan secara daring ya, karena ya kondisi saat ini ya kita ketahui kita masih pada kondisi pandemi, maka dari itu kita selalu harus mengikuti protokol kesehatan kita berada dimanapun ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui bahan ajar, peserta didik dapat menyebutkan beberapa jenis zat aditif dengan benar. Kemudian yang terakhir, yang keempat, melalui diskusi kelompok literasi, peserta didik dapat membedakan zat aditif, baik itu pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap alami dan buatan dengan benar. Bapak akan menyampaikan beberapa penilaian ya. Yang pertama yaitu penilaian sikap dalam bentuk kerjasama dalam kelompok ya, serta tanggung jawab dan ya terakhir Bapak akan melakukan penilaian post test ya di akhir pembelajaran sebagai penilaian pengetahuan peserta. Selanjutnya ya Bapak akan menampilkan video berita Trans 7 mengenai maraknya penyalahgunaan zat aditif. Kalian cermati, kemudian kalian catat ya, mungkin ada hal-hal yang perlu kalian catat karena untuk menjawab, nanti kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Salah satunya kalian akan mengamati video yang Bapak tampilkan. Namun siapa menyangka di balik kerenyahan dan warna-warninya ada oknum nakal yang menambahkan zat kimia berbahaya untuk mengeruk keuntungan dari bisnis penjualan kerupuk. Berikut penelusuran tim redaksi siang. Dibayangkan, dalam jangka panjang, jika tertelan tubuh, kedua zat ini akan bersifat karsinogenik dan merusak sel-sel serta organ tubuh kita. Risiko penyakit juga mengintai jika zat tambahan berbahaya ini terlanjur masuk ke dalam tubuh. Jika terhirup, formalin bisa menyebabkan iritasi saluran pernafasan dan dalam jangka panjang bisa memicu kanker hidung dan hati. Nah, barusan saja kalian menyaksikan ya video yang baru saja kalian lihat ya. Di sini Bapak minta kalian nantinya ya akan mengajukan beberapa pernyataan ya yang nantinya akan dijawab dalam LKPD. LKPD-nya udah ya, nanti LKPD-nya akan Bapak kirim ya. Nah, sekarang ya kita akan membentuk kelompok ya anak-anak ya, dengan jumlah satu kelompok itu berjumlah 5 sampai 6 orang ya. Kita akan menggunakan media online ya, yaitu dengan menggunakan Wheel of Name. Masukkan dulu nama-nama yang kalian daftar pagi hari ini ya, belum Bapak masukin sebentar. Nah, bisa dilihat ya, di sini ada Yeni, Lulu, Wahyu, Melani, Andini, Selo, kemudian ada Yanto, ada Riananda, ada Fadil Muhammad,
ada Matthew, Gufron, Angel, Fikri, Farel, Richard, Fadil. Siswa yang hadir di sini ada 18 orang. Bisa catat ya nama-namanya ya. Jadi nanti yang kelompok yang pertama ini ya adalah kelompok Einstein. Siapkan pulpen dan bukunya. Sudah? Sudah, Pak. Ya, kita akan membentuk kelompok ya. Kelompok yang pertama, kelompok Einstein. Ya, kelompok pertama Einstein, Fikri Muzaki. Bapak tutup, kita lanjutkan. Anggotanya itu ada Fikri, ada Fadil, ada Lulu Aiza, ada Riananda, dan Richard. Ketuanya Riananda, ketua kelompok. Kemudian kelompok 2, kelompok Edison. Ketuanya itu adalah Selo, ya. Anggotanya ada Wahyu Akbar, Yanto, Matthew, dan Margaret. Kemudian kelompok 3, Archimedes, ketuanya. Ya, ketuanya Melani. Ya, anggotanya ada Yeni, ada Gufron, ada Aulia, ada Nafer.
Dan kelompok terakhir, kelompok 4 boiler, itu ketuanya Andini, anggotanya ada Angel, Farel, Vivi, Norwegio. Ya. Nah, sekarang silahkan kalian mengerjakan LKPD yang baru saja Bapak kirim ya melalui WA ya. Bisa kalian lihat di situ. Ya, toh. Ada 5, Pak. Ya, bagus. Mateo? Mateo, halo. Ada berapa buah makanan minuman kemasannya? 3, Pak. Ya, nanti kalau ada siapkan lagi lah, banyak sebenarnya kayak apa namanya produk-produk kayak gini nih. Nah, ini nanti kan bisa dilihat. Yang udah bekas udah apa-apa, enggak mesti harus baru. Kemarin kan Bapak udah bilang, enggak mesti harus baru. Ya, kayak Yanto. Enggak mesti harus baru ya, di rumah itu misalnya, ya, Pak, 4. ya. Nah. Tapi minuman semua tak apa-apa nggak, Pak? Minuman semua. Ya, enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Udah, harusnya dari tadi, Selo, Margareta, ya, siapkan ya. Wahyu, ada berapa Wahyu? 1 ya Pak. Aduh. Selo ya. Selo nanti untuk menuliskan tugasnya ya, nanti kelompok 2 ya, sesuai ya kemarin ya. Nanti tolong Di dituliskan. filenya nggak, Pak? Di filenya nggak? Ya, nanti kamu boleh buat kayak siapa yang kemarin presentasi itu. Siapa? Kalian di screenshotkan hasil kerjaanmu, bisa juga nanti ya, screenshotkan. Boleh juga nanti setelah kalian diskusi, ini kan Bapak akan keluar nih ke kelompok lain. Kalian kerjasama di sini, tapi tolong Bapak ini tampilkan wajahnya, kemudian tolong diskusikan, ya, kerjakan, pimpin Selo untuk mengerjakan temannya ini untuk mengerjakan tugas yang kalian lakukan. Nah, sekarang silakan kalian mengerjakan LKPD yang baru saja Bapak kirim, ya, melalui WA. Bapak beri waktu 20 menit ya untuk mengerjakannya. Nah, di sini Bapak minta ya, silahkan didiskusikan bersama dengan memperhatikan berbagai macam kemasan makanan dan minuman yang sudah kalian siapkan di hadapan kalian ya. Kemudian nanti kalian kerjakan ya sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD. Ya, Bapak di sini berharap kalian bisa saling bekerja sama dan berbagi tugas agar dapat menyelesaikan tugas diskusi dengan tepat waktu. Ya, anak-anak ya. Jadi kalau nanti tanya Bapak masuk lagi, kalian perlu perlu bertanya, nanti silakan nanti bertanya, nanti Bapak akan masuk lagi. Untuk itu kalian kerjakan diskusi kalian ya di sini ya dengan melihat LKPD. Silakan ya Bapak ke ruang yang lain. Bapak mau masuk ke kelompok Archimedes dulu. Ya, silakan diskusikan. Kemudian ada berapa? 2 atau 3. Gupron, ada berapa Gupron? Halo, Sebentar ya Pak. ya, enggak apa-apa ya. Nah, sekarang silakan kalian mengerjakan LKPD yang baru saja Bapak bagikan melalui WA ya, WA group ya, bersama dengan teman-teman kalian ya yang ada di dalam kelompok. Bapak kasih waktu 20 menit kalian untuk mengerjakannya. Ya, di sini silakan didiskusikan dengan memperhatikan berbagai macam produk kemasan ya, makanan dan minuman yang kalian siapkan ya di depan kalian ya. Kemudian dikerjakan ya sesuai dengan LKPD. Bapak berharap di sini kalian bisa saling bekerja sama ya. Ingat, bekerja sama dengan berbagi tugas agar dapat menyelesaikan tugas diskusinya dengan tepat waktu ya. Jadi silakan kalian kerjakan secara kelompok. Bapak akan keluar, kalian diskusikan ya, kalian tulis ya apa yang ada di makanan minuman yang udah ada dengan kalian, kemudian kalian tulis di buku. Nanti setelah itu dijadikan satu dengan teman-teman yang lain. Di sini ya, Melani ya, silahkan ya Melani ya, pimpin kawan-kawannya diskusi Ya, bertanya. Ya, silahkan Bapak akan masuk ke kelas yang lain, kelompok yang lain. Baik ya. Apa mau nanya dulu nih, udah lengkap
bahan makanan atau minuman yang kalian Bapak minta tadi malam? Itu udah Udah, berapa? Pak. Udah, Pak. Ya, semuanya ya, viral juga ya. Iya Pak. Jadi Bapak langsung saja nanti tolong Andini ya, sini ya. Andini nanti tolong bantu kawan-kawan yang lain, nanti kalian silahkan diskusi, jangan sampai mematikan kami menjawab ya. Jangan ya. Iya, Pak. Belum mengisi tabel. Ya sama juga ya. Harus juga ya. Harus memasukkan nanti yang terakhir nanti kalian nanti tugas kalian untuk mempresentasikan kegiatan yang menjawab pertanyaan kalau tidak salah yang terakhir. Ya. Iya, Pak. Silakan kalian mengerjakan LKPD yang baru saja Bapak bagikan ya melalui WA ya. Silakan kalian buka, kemudian Bapak beri waktu 20 menit ya untuk kalian mengerjakannya. Nanti kalian silakan diskusikan bersama ya dengan memperhatikan makanan ataupun minuman kemasan yang kalian siapkan di depan kalian ya. Di sini Bapak berharap kalian dapat saling bekerja sama ya dengan berbagi tugas agar dapat menyelesaikan tugas diskusinya tepat waktu ya. Jadi kalian diskusikanlah ya tugas produk makanan dan minuman yang udah kalian siapkan nanti dipimpin oleh Andini. Andini mungkin bisa bisa mengarahkan teman-teman seperti itu ya. Iya, Pak. Baik. Terima kasih menit, silahkan dikerjakan. Bapak akan masuk di dalam ruangan. Silahkan kalau misalnya kalian merasa kurang begitu ke Bapak. Ya, waktunya habis. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua diskusinya? Sudah, Pak. Undi nomor kelompok yang maju, ya. Nanti kita akan menggunakan model ataupun metode seperti yang pembentukan kelompok yang pertama tadi, ya. Kita menggunakan wheel of names, ya. Ini akan Bapak tekan terlebih dahulu siapa yang tampil pertama ya akan ketahuan di sini ya. Kita mulai. Hampir. Einstein. Ya, untuk presentasi yang pertama, ini ada kelompok pertama, yaitu kelompoknya Einstein. Kelompok kedua, ya, yang tampil nanti akan di sini Archimedes, ya, kelompok tiga, ya, kelompok tiga yang tampil adalah kelompok Edison. Kemudian kelompok presentasi yang keempat itu adalah kelompok Boyle. Bapak minta, ya, yang tampil pertama itu kelompok Einstein yang berdasarkan hasil undian ya. Silakan cukup membacakan aktivitas kegiatan pertama ya. Kemudian nanti kelompok kedua ya, yaitu kelompok Archimedes ya, yang tampil membacakan aktivitas kegiatan yang kedua, yaitu pada tabel 1 format menentukan zat aditif alami dan atau buatan. Kelompok selanjutnya yaitu kelompok yang ketiga ya, di sini kelompoknya Edison ya, akan membacakan tabel 2 yaitu format zat-zat aditif pada kelompok jenis aditif, dan kelompok terakhir akan membacakan kegiatan yang ketiga yaitu kelompoknya Boyle, kelompok yang keempat ya. Baik, kelompok pertama silakan kelompok Einstein untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Silakan. Ketuanya adalah Yananda, anggotanya adalah Fikri, Fadil, Richard, dan Roisa. Selanjutnya, saya silakan kepada Fadil untuk bacakan hasil presentasi. Baik, saya dari kelompok Insen akan mewakili diskusi kelompok kami. Deskripsikan masalah yang bisa kalian sampaikan dalam diskusi kelompok. Kenapa para oknum menggunakan zat berbahaya untuk penjualan kerupuk? Karena agar warna dan tampilan kerupuknya lebih menarik dan menarik mata pembeli dan membuat keuntungan. B. Sebutkan tujuan pemberian zat pewarna tekstil dan pengawet kimia oleh oknum prosedur curang. Agar warna dan tampilan kerupuknya lebih menarik mata pembeli. C. Ciri-ciri kerupuk yang tercampur dalam kimia berbahaya, yang warnanya terlalu menyala, mencolok mata, terlihat mengkilat, dan warna kerupuk tidak merata dan banyak titik-titik warna. D. Jenis bahan pengawet kimia apa yang digunakan oleh oknum prosedur curang dalam membuat kerupuk. Zat pewarna tekstil dan pengawet kimia. Contoh formalin dan rodamin B. Baik, demikian dari jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, barusan kalian dengarkan bersama apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok Einstein. Bapak persilahkan untuk kelompok lain untuk menanggapi atau bertanya. Bapak silahkan. Bapak persilahkan. Saya Pak ingin bertanya kepada kelompok Einstein. Ya, silahkan. Dari video yang ditampilkan, penggunaan bahan pewarna sintetik dan pengawet buatan sangat mengkhawatirkan di pasaran. Saya mau nanya, apakah makanan yang mengandung bahan pewarna sintetik atau pengawet berbahaya kita konsumsi? Bagaimana kita bisa tahu bahwa makanan yang kita konsumsi mengandung pengawet buatan atau pewarna sintetik? Ya. Saya Pak. Ya, Riananda. Silakan Riananda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Melani. Menurut saya, makanan yang mengandung bahan pewarna sintetik atau pengawet buatan berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Biasanya gejala awal dapat dilihat dari mual, muntah-muntah, dan pusing, dan harus segera dibawa ke dokter. Untuk mengetahui bahwa makanan yang kita konsumsi mengandung pengawet buatan atau pewarna sintetik bisa kita lihat dari tampilan luar. Terutama bisa kita lihat dari warna yang cerah, rasa, aroma. Bagaimana Melani? Apa jawabannya bisa diterima? Sudah bisa saya terima, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana Selo? Mengenai jawaban yang sudah diberikan oleh Fikri? Ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, Bapak akan menambahkan sedikit jawaban yang telah disampaikan oleh teman-temanmu, ya, mengenai bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa kerupuk tersebut mengandung zat pewarna. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sampel kerupuk yang akan diuji di laboratorium terlebih dahulu, ya, dipotong kecil-kecil. Ya, tadi kalian sudah menyaksikan video yang sudah ditampilkan, kemudian dimasukkan di dalam gelas kimia, kemudian dicampurkan dengan air panas cukupnya, kemudian dibiarkan selama 1 menit, ya, kemudian kita ambil ekstrak, ya, ekstrak airnya, ya, kemudian kita masukkan di dalam gelas ukur. Nah, di dalam gelas ukur kemudian nanti kita akan menetesin kalium permanganat, ya. Jadi kalium permanganat ini warnanya ungu, ya. Jika berubah warna ya anak-anak, ya. Selanjutnya silakan kita dengarkan presentasi kelompok yang kedua, ya, yaitu kelompok Archimedes, ya. Kelompok Archimedes untuk membacakan aktivitas kegiatan yang kedua, yaitu tabel 1, format menentukan zat aditif alami atau buatan berdasarkan studi literatur yang sudah kalian lakukan, ya. Siapa yang mewakili kelompok kedua, ya, untuk membacakan hasilnya? Silakan.
Saya Pak yang mewakili kelompok 2, Archimedes. Ya, silakan Melani. Nomor 1. Nama zat aditif gula kemasan pada makanan Mr. Potato Crisps alami. Nomor 2. Kakao bubuk kemasan pada makanan coki-coki alami. Nomor 3. Pewarna makanan kuning atau sunset yellow kemasan pada makanan cem-cem makaroni balado buatan. Nomor 4. Aspartam kemasan pada makanan Garuda Potato buatan. Nomor 5. Garam kemasan pada makanan Go Potato biskuit kentang alami. Untuk nomor 6 sampai 10, saya persilakan Aulia untuk membacakannya. Melanjutkan tabel nomor 6. Nama zat aditif aspartam kemasan pada makanan permen karet Happyden buatan. Nama aditif bawang putih kemasan pada makanan snack enak suka alami. Nama zat aditif mononatrium glutamat kemasan pada makanan tepung sajiku buatan. Nama zat aditif beta karoten CI 40800 buatan. Nama zat aditif bawang putih kemasan pada makanan mie kriwul alami. Hasil diskusinya. Kelompok 3 yaitu kelompoknya Edison ya. Baik ya, setelah kita mendengar apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok Edison mengenai beberapa zat aditif alami dan buatan yang ada pada beberapa produk kemasan makanan dan minuman, Bapak persilakan untuk kelompok lain untuk memberikan masukan atau tanggapan. Silakan. Revalina untuk membacakan kesimpulan dari pembelajaran pagi ini. Silakan. Baik, saya akan membacakan hasil kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini. 1. Zat aditif adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam sebuah produk makanan atau minuman dengan tujuan untuk mempercantik warna, menguat rasa, mengatur keasaman, memperpanjang umur penyimpanan produk, dan lain-lain. Panjang umur penyimpanan produk, dan lain-lain. Zat aditif ada 4 jenis, yaitu bahan pewarna, pemanis, pengawet, dan juga penyedap. Bahan pewarna, zat aditif ini biasanya digunakan untuk mempercantik dan memperkuat warna suatu makanan atau minuman. Hal ini diperlukan karena terkadang warna bahan yang dipakai sebagai bahan baku dapat luntur ketika dilakukan proses pengolahan. Maka dari itu, bahan pewarna diperlukan dan dipakai dalam industri makanan dan minuman. Ya, setelah kalian menonton video pembelajaran ya yang barusan saja kalian lihat, selanjutnya Bapak akan menampilkan slide PowerPoint ya. Materi kita yaitu zat aditif dalam bahan makanan. Adapun fungsi makanan yang kita sudah ketahui yaitu yang pertama untuk memperoleh energi,
Anak, setelah Bapak menjelaskan materi mengenai zat aditif melalui PowerPoint, sekarang Bapak minta salah satu di antara kalian ya untuk menyampaikan manfaat apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari. Saya, Pak. Baik, saya mencoba menyampaikan manfaat pembelajaran yang kita sudah lakukan pada pagi hari ini. Manfaat mempelajari materi zat aditif menurut saya adalah memberikan pengetahuan bagi kita jenis-jenis zat aditif beserta contoh-contoh zat aditif alami ataupun buatan sinetis pada makanan dan minuman. Ya, baik anak-anak, setelah kita mendengarkan manfaat yang baru saja dibacakan oleh Andini mengenai materi zat aditif, sekarang Bapak akan memberikan penghargaan kepada kelompok kita memiliki kinerja terbaik. Ya, barusan tadi kita melaksanakan diskusi. Adapun penilaian ini ya Bapak lakukan dengan melihat beberapa aspek ya dari terutama keaktifan kalian berdiskusi ya. Kemudian ketepatan menjawab pertanyaan di dalam LKPD dan penyampaian hasil presentasi serta kemampuan kalian menjawab pertanyaan teman-temanmu ya. Maka ya Bapak menilai kelompok yang terbaik pada kesempatan pagi hari ini ya pembelajaran Bapak hari ini yaitu kelompoknya Andini, yaitu kelompok Boyle ya. Ya, jadi kita beri aplaus terlebih dahulu pada kelompok Boyle. Ya, terima kasih anak-anak ya. Sebelum kita mengakhiri ya pelajaran, silakan Bapak minta kalian mengerjakan soal post test sebagai bentuk penilaian pengetahuan yang Bapak ambil. Ya, silakan kerjakan dalam Google Formulir yang sudah Bapak kirim melalui link http form ya. Bapak minta untuk pertemuan berikutnya ya di minggu depan ya, di minggu depan kalian coba buka buku kemudian baca materi mengenai zat adiktif ya. Jadi Bapak ulang zat adiktif ya. Nah, jadi dalam suasana pandemi ini, Bapak mendoakan kesehatan buat anak-anak semua, ya supaya tetap sehat, ya dan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, ya silakan ya Fikri Muzaki untuk menutupnya dengan doa. Waktu dan tempat Bapak persilahkan. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita menutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian kalian semua ya, Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak.